Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Eka Pertiwi dengan nomor NIM 21114393. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan sistem operasi Linux. Yang pertama, apa itu Linux? Linux merupakan sistem operasi yang bersifat multi-user atau multitasking yang dapat menjalankan di berbagai platform seperti prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sejarah Linux. Linux itu diciptakan oleh Linus Torvalds, mahasiswa Finlandia yang terinspirasi dari Minix, yaitu sistem Unix terkecil. Perkembangan Linux dimulai versi 0,01 yang dikerjakan pada bulan Agustus 1991. Lalu untuk Linux versi 0,02 hadir pada tanggal 5 Oktober 1991 dan hanya dapat menjalankan shell bash dan GCC. Penggunaan Linux: yang pertama instalasi, yang kedua login, yang ketiga mengoperasikan, dan yang keempat logout. Yang pertama instalasi, kita menggunakan distribusi Linux dan OS dengan cakram optik tanpa menginstalnya ke cakram keras. Yang pertama, nyalakan komputer dan aturlah BIOS komputer agar boot dapat dilakukan dari DVD drive. Yang kedua, masukkan DVD pendamping ke DVD drive dan tunggu sampai muncul tampilan Welcome to CentOS. Cukup menunggu 10 detik. Lalu yang ketiga, tunggu sampai proses loading selesai. Nah, itu untuk mendeteksi hardware yang kita miliki dengan baik. Nah, setelah itu akan tampil desktop CentOS. Untuk login, yang kedua login dalam sistem operasi Linux dapat auto login, di mana kita dapat menaruh atau mengisikan username dan password. Nah, dari auto login ini tadi tergantung distro apa yang kita gunakan. Lalu mengoperasikan Linux, yang pertama klik aplikasi, lalu klik aksesoris dan klik terminal. Dan jika tampilan terminal sudah terbuka, maka kita bisa menuliskan perintah who.im yang artinya itu mengetahui siapa yang sedang login saat ini. Lalu logout, yang ada dua logout. Yang pertama klik sistem lalu logout CentOS, itu akan logout 60 detik dan kembali lagi ke CentOS karena settingan auto login. Lalu yang kedua klik sistem lalu shutdown, itu cara untuk benar-benar keluar dan mematikan komputer. Lalu penggunaan Linux populer digunakan di masyarakat USA karena harga yang terjangkau. Lalu penetrasi di bidang web server. Lalu ada pemanfaatan Linux sebagai pelatihan untuk mempelajari Unix dan perkembangan karirnya. Kelebihan Linux: yang pertama harga murah, yang kedua keamanan lebih tinggi daripada OS lain, yang ketiga sistem multitasking, yaitu dapat menjalankan pekerjaan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, lalu menyediakan servis untuk membuat, memodifikasi program, proses, dan file. Lalu yang keempat yang kelima sistem operasi yang stabil dan jarang terjadi crash, dan yang terakhir sistem operasi Linux yang multi user, yaitu lebih dari satu pengguna dalam satu server dan waktu yang bersamaan. Selanjutnya kekurangan Linux: yang pertama proses instalasi tidak semudah Windows, yang kedua kurangnya support untuk hardware, yang ketiga kurang cocok untuk gaming, yang keempat aplikasi masih sedikit, yang kelima aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows, lalu yang keenam hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan baik pada Linux, dan yang terakhir banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Lalu perbandingan Linux, Windows, dan Mac. Secara keamanan, Linux memiliki keamanan yang paling tinggi, sedangkan Windows itu rentan terkena virus, sedangkan Mac dia sulit untuk terkena virus. Terus dari segi aspek ekonomi, Linux itu gratis, Windows berbayar, dan Mac juga berbayar. Secara aspek tampilan, Linux memiliki tampilan yang mudah dimengerti, tetapi tidak unggul dalam segi grafis, sedangkan Windows memiliki keunggulan dalam segi grafis dan mudah dimengerti. Dan Mac adalah segi tampilan Mac paling bagus di antara OS lain. Lalu aspek performa Linux sangat tinggi, terus performa Windows itu juga baik, namun ada minusnya, yaitu rentan terkena virus, sedangkan untuk Mac adalah high performa. Untuk hardware, secara hardware ada beberapa hardware yang tidak bekerja atau belum maksimal di sistem operasi Linux, sedangkan untuk Windows tidak ada masalah hardware karena hardware yang ada sudah menyertakan drivernya. Lalu untuk Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi buat perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan Mac OS. Selanjutnya macam-macam aplikasi di Linux. Yang pertama Spreadsheet, ada Microsoft Excel, Lotus 123, GNOME Office, GNOMeric, dan Abacus. Untuk buat prosesornya ada Microsoft Word, Notepad, WordPad, dan Google Docs. Untuk database MySQL, MariaDB, SQLite, Apache Derby. Untuk editing grafik ada Microsoft Office dan Star Office. Untuk Corel ada MATLAB dan Scilab. Dan juga Linux memiliki distro yang sangat banyak, antaranya ada Red Hat, distro paling populer di Indonesia, Debian, distro yang mengutamakan stabilitas dan kehandalan, Slackware, distro yang pernah merajai dunia Linux. Hampir semua dokumen Linux didasarkan pada Slackware. SUSE merupakan distro pertama yang dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam instalasinya. Lalu Mandrake, varian dari distro Red Hat yang dioptimalkan untuk Pentium. Untuk WinLinux, distribusi diinstal pada partisi DOS, kita dapat mengkliknya untuk menjalankannya pada Windows.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.